Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yunita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Oke, karena aku masih berada di Tanah Suci, aku ingin share tentang kegiatan dan yuk kita belajar bersama tentang umroh. Mengunjungi Tanah Suci merupakan impian seluruh umat muslim di seluruh dunia. Ada dua ibadah yang dapat dilakukan dengan mengunjungi Tanah Suci Makkah, yaitu ibadah haji dan ibadah umroh. Ibadah umroh cenderung sangat banyak peminatnya karena lebih fleksibel dibandingkan ibadah haji yang terbatas dari sisi waktu pelaksanaan dan adanya kuota yang harus menunggu lama. Sebelum melaksanakan ibadah umroh, kita sebaiknya mengerti apakah syarat, rukun, dan keutamaannya. Pengertian ibadah umroh. Umroh biasa disebut juga sebagai haji kecil. Seperti pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan umroh pun dilakukan di Tanah Suci Mekah. Secara bahasa, pengertian umroh adalah berkunjung ke suatu tempat. Sementara itu, dalam istilah fikih, umroh berarti melakukan serangkaian ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Hukum melakukan ibadah umroh adalah sunnah. Meskipun demikian, ibadah umroh banyak peminatnya karena beberapa hal. Selain pelaksanaan yang lebih fleksibel karena dapat dilaksanakan sepanjang tahun, juga tidak dibatasi oleh kuota seperti haji. Perbedaan ibadah haji dan umroh terletak pada waktu dan pelaksanaannya. Ibadah haji hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah, sedangkan pelaksanaan ibadah umroh tidak terbatas pada bulan tertentu. Ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja, namun makruh untuk dilakukan pada hari Arafah, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Selain itu, pada pelaksanaannya juga berbeda, di mana saat melaksanakan umroh, kita tidak melakukan wukuf, mabit, serta melontar jumroh seperti halnya ibadah haji. Syarat melaksanakan ibadah umroh. Agar ibadah umroh diterima, ada beberapa syarat melaksanakan ibadah umroh yang wajib dipenuhi, yaitu beragama Islam, sudah baligh atau dewasa. Anak-anak tetap diperbolehkan untuk beribadah umroh namun tidak termasuk dalam syarat wajib umroh. Berakal sehat. Umat muslim yang melaksanakan ibadah umroh harus dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian merdeka, mampu secara finansial dan fisik, harus ada mahramnya bagi perempuan. Tata cara ibadah umroh. Ibadah umrah memiliki rukun yang berbeda dengan ibadah haji. Dilansir dari Kemenak, berikut adalah rukun yang menjadi tata cara ibadah umroh yang perlu kita ketahui. Pertama, melakukan niat dan memakai ihram. Miqat terletak di beberapa tempat dan merupakan tempat melakukan niat dan mulai memakai pakaian ihram. Adapun yang harus dilakukan saat miqat adalah mandi besar, memakai pakaian ihram, wudhu, dan sholat sunnah ihram 2 rakaat, dan membaca niat untuk umrah. Kedua, melakukan tawaf. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putaran tawaf dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Tawaf dimulai dari titik Hajar Aswad dan berakhir di titik Hajar Aswad pula. Selanjutnya, melakukan sa'i. Sa'i dilakukan dengan berjalan kaki atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Di balik perintah melakukan sa'i, ada kisah tentang keimanan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang pergi melakukan perintah Allah, putranya menangis karena kehausan. Siti Hajar pun berjalan mencari sumber air. Setelah berjalan 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, akhirnya muncullah air dari hentakan kaki putranya Ismail. Selanjutnya, melakukan tahallul atau mencukur rambut.
Rukun umroh berikutnya adalah tahallul atau mencukur rambut. Tahallul dilakukan sebagai penutup ibadah umroh. Jamaah laki-laki dapat mencukur gundul atau mencukur sebagian rambut kepala, dan jamaah perempuan dapat mencukur minimal atau memotong 3 helai rambut. Dengan melakukan tahallul, maka telah bebas dari larangan selama ihram dan berakhirnya ibadah umroh. Kemudian tertib. Terakhir, rukun tersebut harus dilakukan dengan tertib sesuai urutan, dimulai dengan niat dan diakhiri dengan tahallul atau mencukur rambut. Keutamaan dalam ibadah umroh. Ada banyak sekali keutamaan melaksanakan ibadah umroh, yaitu umroh saat Ramadan sama dengan haji. Keutamaan pertama dalam beribadah umroh pada bulan Ramadan adalah pahalanya sama dengan ibadah haji. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh pada saat Ramadan senilai dengan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan umroh berikutnya adalah dijauhkan dari kemiskinan dan dihapuskan dosa-dosa. Jika seseorang telah melakukan umroh dan melakukan umroh kembali di tahun-tahun berikutnya, maka dosa di antara kedua umroh tersebut akan dihapuskan. Ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Keutamaan berikutnya adalah doa yang dikabulkan. Orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah, maka jika mereka bermohon kepadanya, pastilah akan dikabulkannya, dan jika mereka memohon ampunan, pasti akan diampuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan umroh berikutnya adalah ketenangan hati. Ibadah umroh membuat seseorang lebih sabar dan tenang hatinya. Selain itu, kualitas keimanannya pun akan meningkat dan kehidupan yang lebih tentram. Kemudian ada pahala sholat yang berlipat ganda. Ada beberapa tempat sholat yang memiliki keistimewaan pahala sholat yang berlipat ganda, seperti sholat di Masjid Kuba. Apabila melaksanakan sholat 2 rakaat, akan mendapatkan pahala setara umroh. Rukun umroh adalah pertama ihram, kemudian tawaf, dan sa'i. Adapun wajib umroh adalah melakukan ihram ketika hendak memasuki mikot, bertahallul dengan menggundul atau memotong sebagian rambut. Jika meninggalkan rukun, maka umrohnya tidak sempurna dan wajib diulangi. Jika meninggalkan wajib umroh, maka umroh tetap sah dan kesalahan tersebut meninggalkan kewajiban atau itu bisa ditutupi dengan dam. Kemudian jika bersetubuh sebelum bertahallul, maka wajib membayar seekor kambing. Ada beberapa tipe umroh. Yang umum adalah umroh yang digabungkan dengan pelaksanaan haji, seperti pada haji tamattu. Adapun umroh yang tidak terkait dengan haji, ada umroh mufradah, umroh tamattu, dan umroh sunnah. Tata cara umroh. Tata cara pelaksanaan umroh adalah: pertama, disunahkan mandi besar atau janabah sebelum ihram untuk umroh. Kemudian memakai pakaian ihram. Untuk laki-laki 2 kain yang dijadikan sarung dan selendang, sedangkan untuk wanita memakai pakaian apa saja yang menutup aurat tanpa ada hiasannya dan tidak memakai cadar atau sarung tangan. Kemudian niat umroh dalam hati ketika sampai di mikot atau batas daerah tanah suci. Sholat sunnah ihram 2 rakaat dan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan atau labbaika Allahumma bi umrotin. Kemudian bertalbiyah dengan dikeraskan suaranya bagi laki-laki dan cukup dengan suara yang didengar orang yang ada di sampingnya bagi wanita, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Jika sudah sampai kota Mekah, disunahkan mandi terlebih dahulu sebelum memasukinya. Sesampainya di Ka'bah, talbiyah berhenti sebelum tawaf, kemudian menuju Hajar Aswad sambil menyentuhnya dengan tangan kanan dan menciumnya jika mampu dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Jika tidak bisa menyentuh dan menciumnya, maka cukup memberi isyarat dan berkata Allahu Akbar. Kemudian tawaf sebanyak 7 kali putaran, 3 putaran pertama berjalan cepat dan sisanya berjalan biasa. Tawaf diawali dan diakhiri di Hajar Aswad dan Ka'bah dijadikan berada di sebelah kiri. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika bisa, atau di tempat lainnya di Masjidil Haram dengan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama, kemudian membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Sa'i dengan naik ke Bukit Sofa dan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima ba'da Allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang Allah memulainya. Kemudian bertakbir 3 kali tanpa memberi isyarat dan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdah, sebanyak 3 kali, kemudian berdoa sekehendaknya. Amalan tadi diulang setiap putaran di sisi Bukit Sofa dan Marwah disertai dengan doa. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dengan hitungan berangkat 1 kali dan kembalinya dihitung 1 kali, diawali di Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Kemudian mencukur seluruh atau sebagian rambut kepala bagi laki-laki dan memotongnya sebatas ujung jari bagi wanita. Demikian selesai sudah amalan umroh. Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Sekitar 80% penduduk Indonesia adalah Islam. Pada umumnya masyarakat muslim Indonesia melaksanakan umrah menuju Masjidil Haram di Arab Saudi melalui travel umroh atau sebuah perusahaan travel atau biro perjalanan yang khusus menyelenggarakan jasa perjalanan umroh yang banyak tersebar di Indonesia. Mereka menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan jamaah hingga konsentrasi jamaah hanya pada pelaksanaan ibadah umroh di Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Travel umroh bekerja sama dengan hotel di sekitar Masjidil Haram sehingga sangat memudahkan jamaah. Pada umumnya, Biro Perjalanan Umroh menetapkan beberapa paket umroh dan umroh yang paling minimal adalah 9 hari, meliputi perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi dan kembali lagi ke Indonesia. Demikian dari saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.